Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Semua sudah tertakar, tidak akan tertukar. Semua sudah terukur, tidak akan tergusur. Semua sudah terukir, tidak akan tersingkir. Semua sudah tertulis, tidak akan terkikis. Semua sudah tertuang, tidak akan terbuang. Tidak ada yang salah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah pasti benar, pasti adil, pasti bermanfaat. Baik dan buruknya takdir Allah lebih kepada perspektif manusia yang kurang bijak meresponnya. Maka hakikatnya takdir Allah tidak perlu diubah. Yang perlu diubah adalah respon kita terhadap takdir Allah. Apakah kita bisa merespon setiap takdir Allah dengan keikhlasan, kesabaran, dan kesyukuran, atau justru kita meresponnya dengan kesyirikan dan keluhan-keluhan? Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah mempertemukan kita di masjid yang begitu indah, megah, Masya Allah, Tabarakallah, Al-Hidayah, yang penuh dengan petunjuk. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini dan yang rutin datang ke masjid ini mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan berkumpulnya kita di sini sebagai tanda dari Allah bahwa kita akan berkumpul kembali di surganya nanti. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, pengikut dari pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita bisa istiqomah mengikuti langkah-langkah beliau. Karena untuk istiqomah ini yang tidak mudah. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Banyak yang mendengar, sedikit yang memperhatikan. Banyak yang memperhatikan, sedikit yang mengerti. Banyak yang mengerti, sedikit yang mengamalkan. Banyak yang mengamalkan, sedikit yang istiqomah. Banyak yang istiqomah, sedikit yang tetap ikhlas dalam keistiqomahannya. Dan banyak yang ikhlas, sedikit yang tetap ikhlas ketika ujian, kesulitan, cobaan menimpa kehidupannya. Jadi walaupun saya perhatikan di sini sebagian wajahnya penuh dengan cobaan, ya. Mikirin apa, Pak? Mudah-mudahan tetap ikhlas dan istiqomah di jalan yang benar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tema kita hari ini adalah sudahkah sabar dan sholat kita menjadi penolong? Sudahkah sabar dan sholat kita mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai ujian, kesulitan, cobaan? Bukan karena sulit itu datang kita dipenuhi dengan ketakutan, tapi karena kita merespon segala sesuatunya dengan takut, kesulitan akan terus datang. Bukan karena kesulitan kita hidup jadi sedih, justru karena kita sering sedih hidup kita jadi sulit. Itu sebabnya Allah berfirman surat Fussilat ayat 30, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, khawatir, janganlah kalian sedih. Maka supaya kita tidak takut, tidak sedih, Allah kasih penolong untuk kita. Penolong itu bernama sabar dan sholat. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang dilanjutkan di ayat 46, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Wasta'inu bisabri wassholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong bagi kalian. Yang demikian itu sangat berat, sangat besar, sangat sulit, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hadirin rahimakumullah, sebagian orang hari ini mengartikan khusyuk adalah fokus, khusyuk adalah konsentrasi. Sehingga kalau kita image-nya khusyuk, maka raut wajah itu bukan tenang tapi tegang. Ya, gambaran saja khusyuk. Ini tenang apa tegang kira-kira gini? Tegang. Bahkan saking tegangnya itu takbir bisa diulang-ulang. Saya pernah sholat di sini, saya ketemu yang seperti itu di sini, betul. Ya, saya lupa orangnya siapa. Kalaupun ingat nggak saya tunjuk. Diulang-ulang takbirnya. Allah, Allah. Ya, itu mungkin cari titik keselarasan antara pikiran, perasaan dan keyakinan itu. Ya, mencari kekhusyuan. Allah. Bayangkan kalau imamnya kayak gitu, makmumnya stres nggak kira-kira? Stres. Ya. Tapi untung bukan imam waktu itu. Gitu ya. Imamnya di sini masya Allah tabarakallah nikmat. Ya. Kalau yang kayak gitu tuh kira-kira khusyuk apa hese? Oh hese gitu ya. Berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sungguh yang demikian itu hese, berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, terus khusyuk itu apa? Ternyata arti dari khusyuk itu ada di ayat berikutnya. Kalau tadi kita membaca arti dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, ya, yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Ada di ayat berikutnya. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang sedang dan akan berjumpa dengan Tuhannya, dan orang-orang yang sedang dan akan kembali kepadanya. Jadi ciri-ciri orang yang khusyuk ada dua. Satu, yakin sedang berjumpa dengan Tuhannya. Dua, yakin akan kembali kepada Tuhannya. Jadi zon di sini artinya yakin. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang zon, yang yakin sedang berjumpa dengan Tuhannya. Artinya kita selama ini memaknai zon itu nyangka ya. Husnuzon itu artinya apa Bapak? Bu? Baik sangka selama ini. Padahal zon itu artinya bukan menyangka tapi meyakini. Yakin. Jadi husnuzon itu artinya baik yakin kita. Punya keyakinan yang baik terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Bukan sekedar nyangka, karena kalau nyangka dalam bahasa Indonesia maknanya itu kira-kira. Ya kira-kira baiklah, udahlah berprasangka baik saja. Jadi husnuzon itu bukan sekedar prasangka baik, ya, tapi memang yakin ini pasti baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yaitu orang-orang yang yakin sedang berjumpa dengan Tuhannya, dan orang-orang yang yakin akan kembali kepada Tuhannya. Jadi apa itu khusyuk? Khusyuk adalah orang-orang yang zikrullah, yakin sedang berjumpa dengan Tuhannya. Dan khusyuk adalah orang-orang yang zikrul maut, akan kembali kepada Tuhannya. Maka ketika kita Allahu Akbar, yang kita ingat adalah Allah dan mati. Nah, itu bisa khusyuk. Bapak-bapak kalau sedang sholat pernah nggak Allahu Akbar? Oh, dompet ditaruh di situ ya ternyata. Nah, kalau begitu apa yang perlu kita respon? Ketika ingatan itu kan nggak kita undang Bapak ya. Kita nggak rencana nanti pas saya sholat mudah-mudahan dompet saya ketemu. Saya yakin nggak ada yang punya niat sholat untuk cari dompet yang hilang, dompet yang lupa nyimpen. Tapi ketika sholat itu dompet datang.
Padahal ya, kita sholat itu yakin sedang berjumpa dengan Allah dan yakin akan kembali kepada Allah. Padahal sholat itu adalah zikrullah dan zikrul maut. Bagaimana ketika kita sholat ternyata zikrul dompet? Maka di sini kita respon. Jangan sampai ketika kita zikrul dompet kita kesel, aduh sedang sholat pakai ingat dompet lagi, tambah parah. Tambah parah. Maka tugas kita ketika ingat dompet, dompet adalah milik Allah. Udah selesai. Dalam hati nggak usah diomongin, ya. Kalau diomongin batal, ya. Nah, jadi responnya dompet ini milik Allah, sudah selesai. Ya. Nanti habis sholat kalau lupa lagi ya terserah Allah. Tapi biasanya mah ingat. Ya. Biasanya ingat walaupun kita rokat berikutnya nggak kita ingat-ingat, ya. Tapi biasanya ingat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ada sabar, ada sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu yang di surat Al-Baqarah ayat 45. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khosin. Uniknya di surat Al-Baqarah juga cuman ayat 153. Redaksinya mirip. Redaksinya mirip. Tapi beda ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Penekanannya beda. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 45 penekanannya pada sholatnya. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 153 penekanannya pada sabarnya. Izinkan saya bertanya, boleh dijawab di hati masing-masing, ya. Menurut Bapak Ibu sekalian, sabar itu ada batasnya nggak? Nggak ada, Pak ya? Nggak ada. Yang lain sepakat? Sepakat, nggak ada batasnya. Misalkan saya janjian sama seseorang, kita ketemuan yuk jam 10. Di mana? Di Masjid Al-Hidayah. Ayo, janjian. Saya tunggu sampai jam 10.15 belum datang. Saya WA checklist 1. Saya telepon nggak diangkat. Terus saya WA aja. Saya tunggu sampai 10.30 ya. Kalau 10.30 nggak ada saya berangkat. Ternyata saya 10.30 tunggu nggak datang. Akhirnya saya berangkat. 10.32 dia datang. Dia telepon saya, kok kamu berangkat sih nggak nungguin aku? Lah, aku udah nungguin kamu sampai 10.30. Sabar dong ya. Saya kan sudah sabar. Lah, sabar kan ada batasnya. Nah, kira-kira itu betul nggak, Pak? Masya Allah ya, bingung ya Pak ya. Iya. Nah, sabar ya punya makna menahan. Yang namanya menahan pasti ada batasnya. Coba tarik nafas Pak. Tahan, lepaskan. Boleh tarik nafas lagi? Tahan 1 pekan? Nggak bisa. Menahan pasti ada batasnya. Namun kalimat redaksinya luar biasa. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan memang pada hakikatnya semua makhluk Allah pasti ada batasnya. Sabar termasuk makhluk Allah. Tapi Allah tidak ada batasnya. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allahnya tidak terbatas, sabarnya terbatas. Maka wajar sabar itu tidak ada batasnya ketika bersama Allah. Nah, terus dengan kasus tadi bagaimana? Itu adalah bagian dari kesabaran ketika dia sudah menunggu 30 menit, tidak ada respon, dia pergi, dia berangkat, itu tidak ada masalah. Dia sudah menahan selama 30 menit. Ya. Selama dia lakukan itu karena Allah, ketika dia berangkat tanpa ngedumel, berarti dia sabar. Kecuali dia udah nunggu 30 menit, dia berangkat dengan ngedumel, berarti tidak sabar. Nah, hal-hal seperti itu yang akan menjadi penolong bagi kita. Mampu nggak kita bersabar dan sholat? Zikrullah dan zikrul maut. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam surat Al-A'raf
ayat 16 dan 17. Saya lupa teks persisnya, tapi Bapak Ibu yang bawa Quran atau bawa handphone yang ada Qurannya, ya, boleh dibuka, ya. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 16 dan 17. Jadi intinya di ayat itu iblis, ini bukan setan, iblis punya komitmen. Iblis aja punya komitmen tuh. Maka kita kalau nggak punya komitmen kalah sama iblis. Ya. Iblis itu berkomitmen akan menggoda, menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, dari sirotol mustaqim, dari jalan yang lurus. Dan iblis akan mengganggu manusia dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Dan kebanyakan manusia tidak bersyukur karena diganggu oleh iblis. Begitu inti dari redaksinya. Kebanyakan manusia tidak bersyukur karena diganggu oleh iblis dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Bapak Ibu kalau nggak percaya boleh cek sekarang depan, belakang, kanan, dan kirinya ada nggak iblis, coba lihat. Ada, cuman nggak kelihatan. Yang kelihatan temen ini. Ya. Nah, saya bukan ahli tafsir, ya jauhlah dari itu. Tapi saya senang menggali hikmah, karena memang pekerjaan saya sebagai motivator spiritual yang sukanya menggali hikmah. Termasuk ketemu ayat, saya menggali hikmahnya. Ini hikmahnya apa? Bukan mentafsirkan, tapi menggali hikmahnya. Ya. Nah, saya lihat ada hikmah yang luar biasa. Kenapa iblis itu menggoda dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri? Dan ini terkait dengan ayat Allah tadi, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Apa itu menggoda dari arah depan? Menggoda dari arah depan, iblis membuat kita takut tentang masa depan, khawatir tentang masa depan. Itu tuh kerjanya iblis tuh. Maka kata Allah, Allah takhafu, jangan takut. Karena takut itu tentang masa depan. Apa itu dari belakang? Iblis sering membuat kita sedih tentang masa lalu. Allah takhafu wala tahzanu. Janganlah kalian sedih. Nggak ada sedih tentang masa depan. Sedih pasti tentang masa lalu. Makanya kalimat jangan takut yang sedih itu berdimensi waktu, masa depan dan masa lalu. Di sini ada yang pernah di antara bapak-bapak yang sedih tentang masa depan? Ada? Ada, pasti khawatir masa depan itu bukan sedih. Kamu kenapa nangis? Dompet saya hilang. Kapan hilangnya? Besok. Nah, pasti aneh ya. Namanya sedih tentang masa lalu. Apa itu kanan? Kanan ini adalah bagaimana iblis membuat manusia menjadi merasa hebat, sombong, bisa. Apa itu kiri? Iblis menggoda manusia agar manusia merasa rendah diri, minder, putus asa. Jadi kalau kita lihat, iblis itu targetnya 4, Pak. 1, bikin manusia khawatir. Nggak bisa bikin manusia sedih. Nggak bisa juga bikin manusia sombong. Nggak bisa juga bikin manusia putus asa. Dari mana iblis tidak menggoda? Dari mana, Pak? Dari arah atas dan arah bawah. Apa itu atas? Zikrullah. Apa itu bawah? Zikrul maut. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Zikrullah dan zikrul maut. Maka orang yang khusyuk, yang zikrullah, zikrul maut, nggak bisa digoda oleh iblis. Dan uniknya ini terkait juga dengan surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157, yang mana Allah berfirman yang artinya, dan kami akan uji, akan coba kalian dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ada 5 tuh diuji kita. Wabasyiris sabirin, kata Allah, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujiannya bukan gembira, tapi responnya. Kalau responnya bisa sabar, maka kita gembira dengan itu.
Siapakah orang yang sabar? Ternyata definisi sabar mirip dengan definisi khusyuk. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka merespon dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi zikrullah wa inna ilaihi rajiun, zikrul maut. Bahkan di ayat 157-nya disampaikan mereka itulah yang mendapatkan sholawat dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah, musibahnya satu, tapi kalau segera direspon dengan kalimat innalillah zikrullah wa inna ilaihi rajiun, zikrul maut, dapatnya tiga. Satu, dapat sholawat dari Allah, dapat sholawat lah. Kalau nggak percaya baca teksnya. Al-Baqarah 157. Saya pas baca teksnya, Masya Allah, saya kira yang dapat sholawat cuma Nabi dari Allah itu. Ternyata Allah juga memberikan sholawat kepada orang-orang yang ketika dapat musibah segera merespon dengan kalimat istirja. Sholawat apa? Sholawat itu maknanya doa. Kalau hamba berdoa kepada Allah, hamba yang berdoa, yang ngabulin siapa Pak? Allah. Tapi kalau Allah yang berdoa, kebayang nggak? Kebayang Pak ya? Langsung kabulin pasti sama Allah, karena Allah kun fayakun. Ya. Maka arti dari sholawat di sana, dimanainya bukan sholawat, dimanainya adalah kalau nggak salah itu keistimewaan atau apa ya, ada tuh maknanya tuh, VVIP, hal yang sangat spesial, orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang kena musibah, respon pertamanya bukan aduh, bukan menyebut nama-nama binatang, tapi respon pertamanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang sabar dan gembira mengatakan itu, dia gembira inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang pernah beristirja sambil gembira di sini? Tenang, gembira. Banyak orang istirja itu sambil tegang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan meninggalnya? Kemarin, perasaan barusan kemarin kita ngobrol lah, saya tadi pagi sama dia kemarin pagi, sekarang udah meninggal lagi. Ya Allah, secepat itu. Ya, kaget. Padahal kalau mau kaget, perasaan kemarin udah meninggal kok sekarang ngobrol lagi, itu baru kaget itu sebetulnya. Ini kan kalau kayak tadi kan nggak kaget, sebetulnya banyak kejadiannya gitu. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kalimat istirja ini sudah Allah peroleh dengan 5 hal tadi tuh, diuji dengan 5 hal. Tapi kita umumnya menggunakan kalimat istirja hanya untuk yang keempat. Tadi ada 5 hal. 1, diuji dengan sedikit rasa takut. 2, lapar. 3, kekurangan harta. 4, jiwa. Jiwa ini adalah ada yang meninggal atau ada yang sakit. 5, buah-buahan. Tapi biasanya kita menggunakan kalimat istirja hanya kalau ada yang meninggal atau ada yang sakit, betul nggak? Padahal ada 4 lagi tuh kesempatan itu untuk dapat sholawat dari Allah. Bapak-bapak mau sholat subuh berangkat, kebetulan lewat jalan yang gelap. Anggap saja namanya jalan kegelapan, dekat gang kesunyian kampung pemakaman. Ya. Lewat sana deg-degan nih, wah jangan-jangan nanti ada yang iseng nih, gitu ya. Ingat, jangan-jangan ada hantu, ada jin, atau ada jabret. Ingat, agak sedikit takut. Segera ucapkan apa Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hantu itu milik Allah, jambret juga milik Allah. Hantu, jambret, dan saya pasti akan kembali kepada Allah. Begitu. Istirja. Itu keren tuh. Ada yang pernah lewat tempat sepi mengucapkan istirja? Rata-rata ayat kursi gitu ya. Ya, rata-rata ayat kursi atau istighfar ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Yang kedua, ketiga apa? Lapar. Ya, lapar. Bapak-bapak biasa makan sehari sekarang mungkin 2 kali ya, karena sunnahnya itu makan sehari 2 kali itu ya.
makan pagi ya dan makan sore ya. Nah, ternyata makan paginya telat. Jam 11 malam masakan belum siap, terus lapar. Apa ucapannya Pak harusnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lapar ini milik Allah, saya milik Allah, makanannya juga milik Allah. Kalau belum datang itu memang Allah yang melakukannya seperti itu untuk saya. Ada yang begitu Pak? Kalau lapar bilang istirja. Nah, lapar kita bilangnya apa biasanya? Aduh. Bapak punya hobi makan tunjang di warung Padang. Wah, warung Padang sana enak tuh tunjangnya tuh, ya. Apa bumbunya kental. Saya mau makan di sana, mau beli ke warung Padang. Pas sampai di sana tunjangnya habis Pak. Ucapannya apa Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang pernah beli tunjang nggak jadi ya karena kehabisan bilang istirja? Nah, kita nunggu yang meninggal baru bilang istirja. Ya, sayang itu kesempatan dapat sholawat, rahmat dan petunjuk dari Allah. 3 dapatnya. Ya. Kapan lagi? Yaitu ketika kekurangan harta. SPP bulan ini buat anak saya dari mana ya? Ya Allah, mau minjem malu. Astagfirullah, minjem. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak saya milik Engkau ya Allah. Uang untuk bayar SPP juga milik Engkau ya Allah. Sekolah tempat anak saya belajar juga milik Engkau ya Allah. Dan semua pasti akan kembali kepada Engkau. Itu dahsyat. Ya. Baru kalau ada yang meninggal istirja, ada yang sakit juga istirja. Termasuk buah-buahan juga ternyata istirja. Karena buah-buahan itu adalah makanan di surga, Masya Allah. Ketika kita nggak menemukannya di dunia, istirja aja. Atau bapak sama ibu ke pasar tuh, nah, ini ke pasar ya, beli buah jeruk. Sampai di sana dicoba dulu, manis, beli 2 kilo. Sampai di rumah 50% jeruknya asem. Bilangnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, hal-hal sederhana Bapak Ibu. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dan ternyata ciri-ciri orang yang bergembira dengan sabar sama zikrullah dan zikrul maut sama. Ya. Jadi iblis menggoda manusia dari arah depan, belakang, kanan dan kiri, membuat manusia agar tidak bersyukur dengan cara manusia dibuat sibuk khawatir, sibuk sedih, sibuk sombong bangga dengan dirinya sendiri, dan sibuk minder, rendah diri, merasa kurang hingga putus asa. Bahkan sekarang banyak di negeri-negeri seperti Korea, Jepang, orang-orang yang sudah mulai bunuh diri. Bahkan saya dapat info di YouTube ya, karena orang-orang Jepang sudah mulai malas melahirkan. Itu sekolah-sekolah SD itu udah ada, sekolah SD yang udah tutup, bukan udah banyak, karena kekurangan murid, karena sudah enggan melahirkan, ya, enggan punya anak ya, Insya Allah ya. Jadi di Jepang ternyata untuk mengurangi penduduk tidak perlu dibom pakai Hiroshima dan Nagasaki itu ya, tapi cukup dibuat mindsetnya diubah bahwa punya anak itu bikin susah ya, punya anak itu merepotkan dan lain sebagainya ya, merusak kebahagiaan di masa muda. Akhirnya ya berkurang juga penduduknya. Memang yang tuanya panjang-panjang usianya, tapi yang mudanya nggak ada. Makanya sekarang kalau kita lihat perkembangan teknologi ya di Indonesia, Jepang sudah mulai tertinggal dengan Korea, dengan Cina ya, sudah mulai tertinggal ya. Wallahu alam ya. Baik. Kajian subuh sampai jam berapa biasanya? Sampai sore berapa menit lagi? Biar saya menyesuaikan ritmenya. 30 menit lagi ya, baik. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Kautsar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar.
Setelah kita belajar bahwa sabar dan sholat sebagai penolong, ada apa sih di dalam sholat ini? Ternyata di dalam sholat ini ada syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, kita disuruh oleh Allah fasholli, maka sholatlah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa lagi di dalam sholat? Di dalam sholat ada kemurnian atau ada keikhlasan. Maka kalau kita lihat lebih dalam apa maksud dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, maka maksudnya bisa kita gali secara hikmah. Jadikanlah sabar, syukur dan ikhlas sebagai penolongmu. Hadirin jamaah kajian subuh rahimakumullah. Sobar ya, sobaro artinya menahan, syukur artinya menerima, berterima kasih, ikhlas artinya memurnikan, pemurnian. Seperti yang pernah saya sampaikan di sini dalam beberapa pertemuan tentang napas, Bapak Ibu sekalian. Ada proses menerima, proses menahan, proses melepaskan, dan proses memurnikan atau menyerahkan urusan kepada Allah. Sabar ini terkait dengan menahan dan melepaskan. Sedangkan syukur terkait dengan berterima kasih, menerima keindahan-keindahan dari Allah. Sedangkan ikhlas terkait dengan proses pemurnian, menyerahkan diri dan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang ikhlas adalah seseorang yang melihat semua kejadian ada wajah Allah di balik itu. Murni, yang dia lihat adalah Allah. Ketika ada yang menzaliminya, orang yang ikhlas akan melihat ini ada Allah di balik itu. Allah yang mengutus orang itu yang menzalimi saya untuk menggugurkan dosa-dosa saya. Nah, orang ikhlas itu mindsetnya. Dia murni, dia bisa melihat kemanapun dia hadapkan wajahnya, di situ ada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang ikhlas. Sedangkan orang syukur adalah orang-orang yang mampu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang diberikannya. Maka orang-orang yang bersyukur ketika dia berterima kasih, hadir rasa yang namanya nikmat, hadir rasa yang namanya tenang. Sedangkan sabar adalah kemampuan menahan diri dan melepaskan dari apa-apa yang kita inginkan. Sabar, menahan. Maka orang-orang yang mampu menerima, menahan dan melepaskan lalu menyerahkan kepada Allah, pasti kehidupannya nikmat, Bapak Ibu sekalian. Biar lebih jelas lagi, dalam diri kita ada beberapa pola yang kita lakukan. Ada pola ya. Allah juga kalau ngasih pertolongan pakai pola. Ada pola pertolongan Allah. Maka kita hidup juga dengan pola. Kita punya namanya pola makan, pola minum, pola tidur, pola gerak, pola kata, pola pikir, pola rasa, pola napas. Dari 8 pola ini, menurut Bapak Ibu sekalian, mana yang paling penting? Pola makan, pola minum, pola tidur, pola gerak, pola kata, pola pikir, pola rasa, pola napas. Mana yang paling penting? Pola pikir, Pak ya. Bagus. Apalagi Pak? Ada yang punya pendapat lain? Kalau kita lihat Bapak Ibu, yang menghubungkan semua pola-pola itu adalah napas. Berhenti napasnya, berhenti berpikir. Berhenti napasnya, berhenti merasa. Berhenti napasnya, berhenti makan. Berhenti napasnya, berhenti minum. Betul ya? Jadi ternyata penghubungnya adalah pola napas.
Dan Allah seringkali menyimpan rahasia kesabaran, keikhlasan, dan kesyukuran itu pada sesuatu yang sangat sering kita lakukan, tapi sering kita melupakannya, yaitu napas. Bapak Ibu kapan terakhir kali ingat sedang bernapas? Mungkin barusan karena ditanya. Ya. Nah, ada apa dalam napas? Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, di dunia perbinatangan itu anjing itu 1 menit napasnya kurang lebih 50 kali. Sekalinya hitungannya begini, tarik napas, hembuskan. Itu maaf, sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, anjing itu 1 menit napasnya 50 kali, dan usia anjing itu bisa 15 tahun. Kuda 1 menit napasnya 35 kali, dan usia kuda bisa 30 tahun. Gajah dalam 1 menit napasnya 20 kali, dan usia gajah bisa 100 tahun. Kura-kura dalam 1 menit napasnya 4-5 kali, dan usia kura-kura bisa 400 tahun. Coba dihubungkan. Apa mananya, Pak? Berarti semakin panjang napasnya, berarti kan frekuensi semenitnya semakin sedikit, betul nggak? Berarti semakin panjang napasnya, semakin panjang usianya. Dalam binatang begitu. Sunatullah yang ada dalam binatang. Nah, kalau kita ambil hikmahnya ke kita, maka manusia yang napasnya pendek-pendek, kira-kira cepat mati apa enggak nih? Tapi logikanya begitu. Maka Bapak Ibu, ya, saya bukan perokok, saya tidak merokok, tapi pernah merokok, ya, pernah nyobain rokok, ya. Saya lihat para perokok itu kan logikanya cepat mati harusnya, betul nggak? Racunnya banyak ya, ada berapa ratus itu ya. Tapi kok para perokok banyak yang panjang umur? Saya tuh sempat heran. Ternyata setelah saya amati, saya teliti, saya amati berdasarkan pengamatan saya yang terbatas. Oh, pantesan merokok itu banyak yang panjang umur karena dia merokok dengan napas yang panjang. Jadi kalau saya lihat bukan rokoknya yang bikin nikmat, tapi napas panjangnya itu yang bikin nikmat. Saya udah tes kok tanpa rokok begitu enak. Nah, yang jadi masalah, yang di sampingnya, yang nggak suka rokok marah-marah. Nah, ketika marah, napas kan pendek tuh. Nah, jadi kira-kira yang cepat mati yang mana nih? Yang banyak merokok atau yang banyak marah? Yang sudah merokok marah-marah lagi kan gitu ya. Tapi biasanya orang merokok itu kan cari ketenangan, cari kenikmatan. Oke, sekarang kita akan bahas kenikmatan, ikhlas, sabar, syukur, dan hubungannya dengan napas. Sekarang boleh bareng-bareng Bapak Ibu kalau saya katakan terima, karena kita belajar menerima. Karena napas ini adalah inti dari sabar, ikhlas, dan syukur ini. Kalau saya katakan terima, Bapak Ibu tarik napas. Saya katakan tahan, tolong tahan. Saya katakan lepaskan, tolong lepaskan. Boleh Bapak Ibu ya? Oke. Terima. Tahan. Lepaskan. Terima, tahan, lepaskan. Izinkan saya bertanya, mana yang lebih nikmat? Menerima, menahan, atau melepaskan? Melepaskan. Puncak kenikmatan ada di saat melepaskan. Jadi mana yang lebih nikmat? Menerima uang, menahan uang, atau melepaskan uang? Kalau uang suka beda nih. Bapak Ibu ya. Jadi kenikmatan ada di saat menerima dan melepaskan sebetulnya. Coba biar kita lebih buktikan lagi. Boleh? Terima, tahan, terima lagi. Susah nggak Bapak Ibu? Susah. Di sini kita belajar apa yang bikin hidup kita susah. Habis nerima, maunya nerima terus.
pasti susah. Disebutnya rakus. Coba lagi terima. Tahan 1 jam. Susah. Yang bikin kita susah habis menerima, menahan, tidak mau melepaskan. Itu namanya kikir. Maka orang yang rakus dan kikir itu disebut serakah. Orang yang serakah hidupnya pasti nggak nikmat. Padahal yang kita cari dalam hidup ini kenikmatan. Di akhirat yang kita cari kenikmatan. Kenapa kita pengen masuk surga? Karena surga itu penuh dengan kenikmatan. Maka ketika kita pengen, ya Allah saya berada di jalan yang lurus. Kenapa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Sedangkan setan tadi berusaha menggoda kita dari jalan yang lurus, lurus atas bawah. Menggoda itu biar kita nyimpang depan, nyimpang belakang, kanan, kiri. Jadi yang kita cari adalah kenikmatan. Maka Bapak Ibu sekalian, karena yang kita cari kenikmatan, manusia adalah makhluk pencari kenikmatan. Tetapi kalau manusia tidak dapat nikmat di saat taat, pasti akan cari nikmat di saat maksiat. Wa innaha lakabiratun illa alal khasin. Yang demikian itu, sholat itu sangat berat. Sangat berat itu enggak nikmat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk yang dapat nikmat. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi ketika kita tidak dapat nikmat di saat benar, kita akan cari nikmat di saat nyasar. Nggak dapat nikmat di saat taat, kita akan cari nikmat di saat maksiat. Itu sebabnya ya, waktu kita dulu populer, sekarang nggak terlalu populer, tapi dulu populer istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kenapa? Kang Sen, saya udah sholat tapi kok masih maksiat ya, masih minat sama maksiat. Padahal Allah berfirman dalam surat 29 Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa saya sudah sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar? Jawabannya sederhana, karena sholatnya enggak nikmat, karena sholatnya enggak khusyuk, karena sholatnya tidak zikrullah dan zikrul maut. Akhirnya apa? Cari kenikmatan di tempat yang lain. Kalau bapak-bapak nggak nikmat sama istri sendiri, bapak-bapak akan cenderung cari nikmat sama istri orang. Maka pastikan Pak nikmat sama istri sendiri. Bapak nikmat nggak sama istri sendiri Pak? Ini kok kayak gimana begitu? Ya istri sendiri, kayak gitu tuh dari wife. Nah kalau kita bisa nikmat sama istri sendiri, kita nggak akan mudah terpengaruh dengan istri orang. Nikmat, kan yang kita cari nikmat. Dan nikmat itu hadir, pondasinya bukan senang, tapi pondasinya namanya tenang. Anak-anak mencari nikmat itu, konteks nikmat bagi anak-anak adalah senang, tapi konteks nikmat bagi orang yang dewasa adalah tenang. Kalau maksiat kira-kira yang didapat tenang apa senang? Paling senang, tenang nggak dapat. Maka kalau kita masih rajin bermaksiat, berarti memang kita jiwanya masih anak-anak. Orang-orang yang sudah dewasa ketakwaannya, sabarnya menghasilkan ketenangan, syukurnya menghasilkan ketenangan, ikhlasnya menghasilkan ketenangan. Maka ketika kita dipuji, kita tenang. Ketika kita disakiti, kita tenang. Misalnya Bapak dipuji misalnya. Sekarang kan yang glowing itu ya, yang glowing itu katanya bukan hanya wanita, laki-laki juga pada glowing nih sekarang ini ya, pada maskeran dan lain sebagainya. Terus Bapak ketemu teman lama ya, acara reuni,
Keren ente, usia udah 50 tahun tapi wajahnya kayak masih 40 tahun aja, glowing lagi, Masya Allah. Terus apa Pak jawabannya Pak? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Nah ketika Bapak bilang Alhamdulillah itu rasa yang muncul senang apa tenang? Nah di sini kita kelihatan masih anak-anak atau udah dewasa kan itu. Kalau bilang Alhamdulillah terus kita tenang, senangnya ada dikit lah. Atau kalau main proporsi ya, main proporsi Pareto itu kan ada itu Pareto ya. 80% tenang, 20% senang. Senangnya ada. Tapi tenangnya dominan. Tenangnya dominan. Maka berarti itu udah luar biasa, sudah punya kesyukuran yang bagus. Karena syukur yang asli itu menghasilkan ketenangan, bukan menghasilkan kesenangan. Begitupun ketika dihina atau dijatuhkan, reuni, wah ente gimana sih? Udah lama ketemu, wajahnya udah kayak orang 70 tahun aja padahal usia masih 50. Kan apa? Nyesak tuh ya. Nah, terus bilangnya apa Pak? Innalillahi wa inna. Sungguh wajah ini milik Allah dan sungguh kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Tenang. Biasanya kalau dikatakan seperti itu tenang apa tegang? Nah, tegang. Tenang. Maka sabar dan sholat jadi penolong adalah ketika kita sabar, kita sholat kita menghasilkan kenikmatan, dan nikmat ini tidak akan hadir kecuali melalui ketenangan. Tenang tidak akan hadir kecuali melalui keselarasan antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Habis waktunya ya. Jadi ya, tenang ini tidak akan hadir melalui apa? Keselarasan antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Baik ya, mudah-mudahan kita semua bisa selaras antara pikiran, perasaan, dan perbuatan ya, tidak menjadi orang-orang yang munafik, tapi orang-orang yang memiliki integritas sehingga kita memiliki ketenangan. Kalau sudah tenang, kita insya Allah bisa merespon segala sesuatu dengan ikhlas, sabar, dan syukur. Kita mampu menerima, menahan, melepaskan dengan tepat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya juga masih ada acara di tempat lain. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Kita semakin bisa menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.